Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Kebaya Modis. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara menjahit kebaya pakai furing. Terima kasih buat para subscriber yang sudah mensubscribe channel YouTube ini. Jangan pernah jemu untuk belajar dan belajar lagi untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik bersama channel Rumah Kebaya Modis. Yuk kita simak video berikut ini. Di sini saya sudah menyediakan pola kebaya. Nah, ini bagian depan dan bagian belakang ya. Sekarang kita akan menentukan dulu lapisnya ya, pola lapisnya. Nah, untuk menentukan pola lapisnya dari lingkar badan ini, dasarnya kita mengukurnya ya. Kita luruskan dari kupnatnya, tapi mengukur dari lingkar badan ke atas sepanjang 6 cm. Kemudian di sebelah depannya di sini kita ukur dari lingkar badan 3 cm ke atas. Nah, sekarang kita buat garis untuk membentuk furingnya ya. Kita bentuk sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan selera kita ya. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini untuk bentuk furingnya nanti ya. Nah, ini di sebelah depan, kemudian sebelah belakang kita buat juga batas furingnya ya, pola furingnya maksudnya. Dari batas lingkar badan kita naikkan ke atas 3 cm, kemudian sebelah sampingnya juga dari lingkar badan kita naikkan 9 cm. Kemudian kita garis dengan memakai garis penggaris pinggul. Oke, ini batas furingnya sebelah belakang dan tuh ini bagian depan. Ini batas bawahnya ya. Kita paskan dengan tinggi pinggulnya ya, di lingkar pinggul ya, sebelah sini. Nah, ini di atas untuk furingnya. Nah, ini sekarang sudah selesai kita buat tadi batas furingnya. Sekarang kita akan memotong bahannya ini di lipatan kain ya, karena saya akan membuat kebaya dengan memakai resleting di belakang. Jadi bagian depannya saya tempatkan di lipatan kain. Nah, sekarang kita potong dulu. Ini kampunya 1,5 cm ya. Kalau di sebelah sini kampunya kira-kira 3 cm atau sesuai kebutuhan saja. Nah, ini sudah selesai kita potong semuanya. Ini bagian belakang, ini lengannya, dan ini depan. Oke, sekarang kita radar ya. Nah, sekarang ini kita akan memotong furingnya. Ini depannya ya, sama kita tempatkan juga di lipatan kain. Ini kita kasih radar dulu, kita kasih garis untuk batas kita memotongnya nanti supaya ada tanda ya. Kita radar dulu biar ada tandanya. Nah, kemudian kita potong, kita beri kampu 1 cm saja. Di sini 3 cm kampunya sama dengan bahan brokatnya tadi. Bagi yang sudah punya mesin bordir, boleh dibordir langsung furingnya ini ya. Tapi kalau belum punya mesin bordir, bisa dengan cara seperti ini. Nah, ini akan saya potong untuk lapis di bagian atas furingnya ini ya, sepanjang 5 cm ya. Ini lebarnya 5 cm. Kita potong sesuai dengan bentuk furing bagian atasnya.
Nah, ini bentuknya seperti ini ya untuk lapis bagian atas puringnya. Ini untuk bagian depannya. Kemudian kita akan potong bagian belakangnya. Ini sudah kita radar juga ya batas untuk puringnya. Kita sesuaikan dengan pola di kertas pola ini tadi. Nah, kita potong. Kita kasih kampu 1 cm. Di sebelah kerung lengan kampunya kira-kira 1,5 cm, dan di bagian samping kita beri kampu 3 cm, dan di bagian bawah kira-kira 1,5 cm. Oke. Nah, sekarang kita juga akan membuat lapis untuk puring atasnya ya. Sama seperti bagian depan tadi. Kita potong. Caranya dengan menciplakan puring bagian belakang tadi ya, dan 5 cm juga sama seperti di depan tadi. Lebarnya 5 cm. Kita semat dulu dengan pentul supaya tidak bergeser. Kemudian kita gunting sesuai dengan bentuk puring bagian belakang tadi. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Oke, ini bagian belakang sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menyambung lapis bagian atasnya. Ini sudah kita obras ya. Sudah selesai diobras, kemudian kita jahitkan ke puringnya. Nah, ini kita pentul dulu. Kita tempelkan sesuai bentuk puring bagian atasnya. Kemudian kita jahit sesuai dengan garis radar. Nah, ini tadi kan 1 cm kampunya. Kita jahit sesuai dengan garis radar. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian kita lepas pentulnya. Nah, ini kampu yang 1 cm tadi kita gunting ya. Kita cacah, gunting bagian tengahnya dulu, di bagian lekukannya kita gunting tapi tidak mengenai benang jahit yang kita jahit tadi. Artinya tidak mengenai jahitan tadi ya. Kita pecah-pecah seperti ini. Dan bila kampunya dirasa terlalu lebar, bisa juga dikurangi. Oke, ini sudah selesai kita pecah-pecah tadi, kita cacah. Nah, sekarang kita akan tindas dari atas. Caranya seperti ini, kampunya kita arahkan ke atas ya. Artinya
kita menjahit kampunya kena di bawah. Kita tindas dari atas tapi mengenai kampunya yang 1 cm tadi ya. Kita jahit terus, kita tindas sampai selesai. Kalau sudah, ini hasilnya seperti ini. Ini sudah selesai kita tindas. Bentuk puring bagian atas seperti ini ya. Bentuknya seperti pola yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya ini kan masih terbuka lapis atasnya ini. Nanti akan kita som di sebelah sini supaya tidak terbuka ya. Kemudian selanjutnya bagian belakangnya juga akan kita satukan. Lapis atasnya ini setelah kita obras, kita satukan dengan puring belakangnya. Kita semat dulu dengan pentul. Nah, sekarang kita jahit sebelah sini. Kita jahit sesuai dengan garis radar ya. Selanjutnya kita akan tindas ya di bagian atasnya ini ya. Kita tindas sama seperti bagian depan tadi, kampunya mengarah ke atas. Ini kampunya kita tindas sebelah sini. Kemudian ini lapisnya akan kita som juga nanti ya. Kita som sebelah sini. Kita tahan dengan pentul supaya tidak gembung. Nah, sekarang kita som bagian depannya dulu. Caranya seperti ini ngesomnya ya. Kita som dengan som sembunyi. Kita som sampai selesai. Nah, ini sudah selesai disom, hasilnya seperti ini ya. Oke, sekarang ini bawahnya sudah diklem ya. Selanjutnya puring ini akan kita tempelkan pada kain brokat. Caranya seperti ini. Radar ini tanda di pinggang dipertemukan ya. Radar bagian pinggang di puring dengan brokat diketemukan supaya tidak tinggi rendah nanti. Kita semat dengan pentul. Pastikan garis radar pinggang ketemu dengan garis pinggang di brokatnya. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian kita jelujur. Untuk menyatukan puring dengan brokat, caranya dengan menjahit jelujur.
Kita jelujur sampai keliling ya. Oke, ini bagian belakangnya juga kita satukan dengan brokatnya. Caranya seperti ini ya. Garis rudder di bagian pinggang kita satukan dengan brokatnya. Nah, ini juga garisnya ya kita ketemukan. Dan saat makan antara kedua sisi bagian belakangnya supaya di bawahnya tidak tinggi rendah. Tanda rudder bagian pinggang samakan, juga di atasnya ini harus sejajar ya, supaya puringnya tidak tinggi rendah. Jadi ketika kita menempelkan puring ke brokat, harus disejajarkan, disesuaikan bagian kiri dan kanannya, supaya nanti hasilnya puringnya tidak tinggi rendah. Kita jelujur juga sama seperti bagian depan lagi yang tadi ya. Kita jelujur keliling. Ini untuk menempelkan sementara puring dengan brokat. Nah, setelah selesai hasilnya seperti ini. Puringnya sudah kita satukan dengan brokat dengan cara menjelujur. Kemudian untuk menambah atau untuk mempercantik, kita boleh tambahkan bordir tempel ya, seperti ini. Kita atur letaknya sesuai dengan selera kita masing-masing. Atau tidak usah pakai bordir juga boleh. Di sini saya tambahkan bordir tempel supaya bagian depannya tidak kelihatan kosong ya. Kita kreasikan posisi bordirnya. Nah, ini kita bordir dulu ya, bordir tempelnya. Saya anggap semua udah bisa ya menempelkan bordir tempel. Nah, sekarang ini hasilnya, bordirnya sudah ditempel ke kain brokatnya. Ini ya bordir tempel tadi sudah selesai kita bordir. Sekarang kita akan mengobras bagian sebelah sini ya, dan sampingnya juga kita obras keliling, dan di bagian belakangnya juga akan kita obras sebelum kita menjahit resleting di belakangnya. Nah, ini semuanya sudah selesai ya. Saya anggap semua udah bisa jahit kupnat, jahit resleting juga. Nah, ini hasilnya resletingnya seperti ini. Saya buat resletingnya di bagian belakang ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ngesom ini dulu ya, bagian puring belakangnya. Kita som supaya puringnya bisa menyatu dengan kain brokat. Karena sebelumnya kita hanya menjelujurnya saja ya. Jadi ini kain puringnya harus disom supaya menyatu dengan kain brokatnya. Caranya seperti ini. Kita som dengan cara som sembunyi. Pastikan benangnya tidak terlalu kelihatan di sebelah bawahnya ya. Nah, ini sudah selesai, sudah kita som. Oke, ini benangnya nggak kelihatan ya. Usahakan warna benangnya sesuai dengan warna badan brokat. Kemudian ini sebelah depan juga akan kita som bagian puringnya
Ini tadinya masih kita jelujur saja ya, belum menyatu dengan badan brokat. Sekarang kita akan ngesom juga, sama seperti bagian belakang tadi. Kita som dengan cara som sembunyi. Nah, ini di bagian baliknya tidak boleh benangnya terlalu kelihatan ya. Sedikit saja dijahit bagian brokatnya. Oke, ini sampai sini juga kita som ya, sampai ke ujung. Nah, sekarang bagian belakang juga sudah disom atasnya dan bagian depan juga sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan menyatukan bagian depan dengan belakangnya. Ini depan dan belakang kita satukan ya. Pertama kita jahit dulu bagian bahunya. Bahunya kita satukan dengan cara menjahit stik balik. Kita jahit dulu sisi luarnya dengan kampu kira-kira setengah sentimeter. Nah, ini bahunya sebelah lagi kita jahit juga dari bagian sisi luar pertama ya. Saya anggap teman-teman semua sudah mengerti cara menjahit stik balik. Nah, ini kemudian kita balik supaya kampunya berada di dalam ya. Kampunya tidak kelihatan nanti. Kemudian dari sebelah dalam kita jahit kembali. Kita jahit sesuai dengan garis radarnya. Pastikan kita menjahitnya di garis radar ya, supaya ukurannya tidak berubah. Nah, sekarang kita akan menjahit bagian sampingnya. Kita satukan bagian sampingnya, badan depan dan belakang. Kita semat dulu dengan pentul, menyatukan garis radar di pinggangnya ya, supaya di bagian bawahnya ini tidak panjang pendek. Sekarang kita jahit bagian sampingnya sesuai dengan garis radar tadi. Nah, di bagian sebelah sisi satu lagi ya, kita satukan. Kita jahit juga dengan mengikuti garis radar. Pastikan di bagian bawahnya mengawali jahitan, kita jahit dengan bolak-balik supaya jahitannya kuat. Dan mengakhiri jahitan juga bolak-balik juga dijahit supaya benangnya tidak mudah lepas.
Nah, ini sudah selesai, kita satukan bagian depan dan belakang. Nah, selanjutnya kita akan memasang lengannya ya. Ini lengannya sudah saya jahit tadi, bentuknya seperti ini, akan kita pasangkan ya. Oke, saya anggap semua sudah bisa memasang lengan. Nih, hasilnya seperti ini. Sekarang bagian kerong lehernya akan kita jahit. Nah, di sini sudah selesai bagian kerong leher ya. Untuk teman-teman yang belum bisa menjahit kerong lehernya, bisbannya, boleh melihat video saya yang lainnya, saya sudah ada bagikan. Oke, demikian cara menjahit kebayanya yang berpuring. Nah, sekarang hasilnya kita lihat, ini sudah selesai. Hasilnya seperti ini, kebaya pakai furing. Oke, ini ada bordirnya di sini, ada bordir tempelnya, itu sesuai selera kita juga ya, tidak ada aturan. Dan furingnya ini kelihatannya teman-teman. Oke, demikian caranya ya, cara menjahit kebaya pakai furing. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Selamat mencoba. Sampai jumpa.